Kalau sama papi saya dulu tuh, you datang jangan bawa masalah, you bawa masalah plus alternatif solusi. Oh gitu. Saya tinggal milih yang mana musik itu. Oh. Jadi udah kayak mau presentasi sama CEO. Proses kelahiran seorang manusia memang tidak ada yang tahu. Kita sebut ini sebagai takdirnya Tuhan. Nah, di tengah-tengah kita di Good News Program banyak sekali narasumber-narasumber yang mempunyai latar belakang yang sangat berbeda-beda. Nah, kali ini kami kedatangan seorang tamu yang saya katakan muda, sangat berhasil di dalam kehidupan bisnis, dan bahkan sangat luar biasa dalam pelayanan. Dari perbincangan dan bahkan perkenalan selama beberapa tahun terakhir ini, secara pribadi saya dapat menyaksikan bagaimana kasih karunia Tuhan itu dan hidupnya sangat well-rounded gitu. Kadang-kadang memang ada kontroversi, tetapi pasti asik dibicarakan. Hari ini Good News Program menampilkan JJ Simko Putra. Alright. Halo Jay. Halo Jay. Halo. Welcome to Good News Program, bro. Thank you so much. Thank you so Finally, much. you're Finally. Thank you for inviting. JJ Simko Putra in the Terima house. kasih Yes. buat invitation. It's an Yes. honor for me to be here. It is our honor to have you. Yeah, thank Yes. you. Jay, kamu itu kan seperti tadi aku bilang, kamu itu kayaknya well-rounded banget gitu. I hope so. Dilahirkan di dalam suatu keluarga yang sangat prominent banget, anak seorang dokter yang sangat terkenal di Jakarta gitu. Katanya dulu dokter cendana bahkan ya. Katanya ya. Katanya saya nggak tahu. Kita lihat aja nanti bagaimana. Dan kemudian kamu juga sekolah bertahun-tahun di luar negeri. Bahkan kemudian setelah sekolah kamu juga kerja di Singapura sampai level yang sangat tinggi nih, jadi VP, Vice President sebuah perusahaan institusi yang sangat gede gitu ya. Praise God. Dan kemudian kamu terlibat dalam gereja yang besar sekali di Singapura, City Harvest Church. Dan kemudian kamu kayaknya bakal jadi ahli waris dari sebuah gereja yang sangat besar di Jakarta gitu. Ahli waris kerajaan surga. Iya, ahli waris kerajaan surga. Betul, kerajaan surga. So a lot of things that we can talk to you today. Yes. So BMW. What is the connection between you and BMW? Kamu mobil BMW kamu bagus banget gitu. Oh, itu udah dijual kok. Udah dijual. Udah. Sekarang kalau misalnya garasi kamu dibuka isinya apa? Ada mobil kantor saya kok sekarang. Ada mobil kantor saya. Apakah setara dengan Fast X atau Fast 8 atau berapa? Yang mobil dulu. Ya. Dulu saya punya BMW seri 6. Okay. Seri 6 Grand Coupe. Ya, nice. Seperti itu. Karena saya dulu tuh emang suka modifikasi mobil. Dari zaman saya kuliah, waktu saya di Seattle, saya kuliah tuh di tahun 97. Masuk ke high schoolnya dari tahun 97 di Seattle. Yeah. Saya akhirnya waktu di college saya suka modifikasi mobil. Abis itu ke San Francisco pun saya kuliah di sana juga suka modifikasi mobil. Makanya saya kelihatannya nggak mungkin kayak sulit jadi dokter ya. Karena yang udah tahu kan papa saya seorang dokter. Jadi achievement papa saya tuh di koran-koran banyak karena accomplishment edukasinya dia. Betul. Kalau saya banyak piala menang di modifikasi mobil. Really? Jadi sangat kurang itu bagus sih sebetulnya itu. Mobilnya apa aja waktu itu yang kamu suka? Saya dari dulu pakai BMW deh. Selalu ya? Ya, karena keren banget gitu ya? Suka aja dari dulu lah seperti itu. Oke, nice. Gitu. Oke, nah kemudian kamu ketika, tadi waktu kita sempat cerita-cerita menarik juga nih. Bagaimana kamu seorang muda dan kemudian kamu sampai menjadi VP. So maybe we can start about it. Ya. Karena banyak anak muda sekarang ini kan gini. Mereka kuliah dan tentunya ingin mendapatkan pekerjaan yang baik dan bahkan menjanjikan untuk dapat duit banyak gitu. JJ muda dulu. Ya, kira-kira gimana? Dulu kan saya sempat kuliah, tadi saya katakan saya di 9 tahun di Amerika. Waktu itu sempat. Keadaan posisi itu puji Tuhannya dari papi saya sendiri mungkin dokter yang cukup lumayan namanya ada di sana lah. Dan diberkati secara finansial pun juga akhirnya saya kecipratan sebagai seorang anak. Kecipratan nggak arti kata kehidupan waktu saya di San Francisco nggak pernah mikirkan akan hari esok. Nggak pernah susah lah. Seperti itu. Jadi semuanya kayak muda dan mungkin pada saat itu bahasa kasih papa saya mungkin waktu di provide itu ya I love you. Seperti itu. Kayaknya seperti itu. Akhirnya itu membentuk karakter saya. Dan akhirnya waktu saya pindah ke Singapura, saya kerja tahun 2006. Saya ingat sekali waktu 2006 saya sempat apply ke beberapa bank di Singapura. Dan waktu itu akhirnya saya di-apply dan akhirnya waktu habis saya apply saya diterima di satu bank. Namanya BNP Paribas Wealth Management. Wow.
And di sana waktu saya masuk diterima, praise God kayak wow, langsung diterima masuk ke wealth management. Biasa orang kan ke retail banking, prioritas dan lain-lain baru masuk ke wealth management. Itu kastanya ya? Kastanya seperti itu. Kasta paling tinggi ya? Iya, secara tidak langsung seperti itu dan itu sebuah privilege. Tapi lucu waktu saya masuk ke sana, saya tuh nggak langsung handle klien, saya nggak langsung ngurusin hal-hal yang lain, bahkan administrasi nggak juga. Kerjaan saya 6 bulan pertama cuma filing. Filing. Sampai ke satu titik saya bilang sama diri saya, gila gue ngapain sekolah jauh-jauh di luar negeri ya. Ke sekolah jauh-jauh cuma kerjaannya nyampe di Singapura, kerja 6 bulan pertama saya cuma filing doang aja. Ya. Dan bos saya pada saat itu cuma bilang, ini udah belum, udah rapi belum, mana itunya. Cuma seperti itu. Sampai saya bertanya tiap hari kenapa saya bekerja seperti ini. Tapi praise God-nya pada saat itu saya benar-benar tetap committed. Ya. Karena dari situ mungkin saya lihat mungkin bos saya lagi mau lihat sesuatu. Dia tahu nih anak ex luar, dulu sekolah luar negeri, dan dia mungkin tahu dari nama belakang saya, tentang keluarga saya. Nih anak beneran mau kerja atau nggak kerja sih? Seperti itu. Ya. Nah saya praise God-nya pada saat itu papi saya tuh benar-benar kayak udah, you waktu di Singapura, hidup dari gaji. Jangan pernah minta papi udah cukup sekolahin kamu. I see. Buat saya nggak mudah. Karena dulu waktu di Amerika, naik mobil, modifikasi dan lain semua, duit nggak gitu terlalu pusing. Sampai di sana saya mesti jalan kaki naik bus, naik Di kereta. Singapura. Sampai teman saya yang dari SF semua pada nanya saya, lu di sana naik mobil apa? Saya bilang mobil saya ada 3, ada MRT, ada bus sama jalan kaki. Keren loh. Iya, keren banget ya bilang di situ. Cuman Jadi nggak benar-benar, private. iya betul. Dan akhirnya ya udah itu yang saya lakukan. Tapi saya di situ benar-benar diajar mengenai karakter ya. Secara pribadi. Dan waktu saya diajarin mengenai karakter, tiba-tiba mulai saya setia dalam perkara yang kecil, tiba-tiba mulai dibukakan hal-hal yang baru. Mulai dipercayakan dengan satu keluarga dari Surabaya, habis itu saya kembangin dari sana. Wow. Dan dari situ saya mulai belajar investasi, saya belajar, dulu kan masuknya kan ke saham iya, obligasi iya, reksadana, insurance, structuring family punya wealth, punya structure, saya yang bantuin. Wow. Semuanya. So you are an avid advisor then? Ya, hopefully ya. Oke. Seperti itu. Sampai dari kamu masuk dari pertama kali itu sampai kamu jadi VP itu perlu waktu berapa lama? Nah ini juga mujizat. Karena biasanya perlu waktu yang cukup lama. Itu saya hampir 5 tahun saja. Tiba-tiba saya waktu saya keluar dari BNP, position terakhir saya itu udah mau Vice President sebetulnya. Wow. Nice. Habis Vice President saya masuk ke bagian Managing Director sebetulnya. Director sama Managing Director setelah itu. Iya. Pada saat itu umur saya masih 28 tahun. Wow, keren dong. Praise God-nya nggak tahu. Saya juga nggak tahu sih ya. Kalau saya mikir saya sekarang jadi posisi klien saya nggak mau invest duit sama umur 28 tahun kali. Dia kayak belum bisa menata hidup saya pikir. Tapi pasti kan juga duitnya apalagi gede banget kan? Duitnya gede. Dan akhirnya waktu saya kelar itu aset under management saya hampir 150 juta US dollar. Wow. That's big. Yeah. Jadi saya nggak pernah ngebayang umur 28 tahun bisa seperti itu. Dan ya sudahnya itu, tapi 5 tahun itu pembentukan karakter saya lah. Masa-masa sukar bagi seorang JJ di masa itu maksudnya sekarang kalau kamu lihat flashback sekarang, dampaknya apa? Dampaknya banyak. Karena itu menurut saya itu training ground saya di sana. Benar-benar saya melihat namanya ya cari uang tuh nggak mudah. Cari uang tuh mesti kerja keras. Kamu mesti jujur, belajar setia dalam perkara yang kecil. Karena kalau saya 6 bulan pertama itu saya nggak lolos ujiannya, mungkin ceritanya akan beda. Filingnya ini zaman dulu ya, tahun berapa tuh? Tahun 2006. Belum komputeran? Nggak ada komputer, jadi ya masih komputer ada, cuman masih manual secara jadi kertas. Harus di-print, harus beneran ditaruh di map. Saya benar-benar gitu. kronologinya mesti benar per klien. Jadi bos saya itu lumayan keras. Intinya saya mau sesuatu, you udah harus tahu posisinya di mana tuh filenya. Jadi saya kerja cuma seperti itu. Iya, anticipate apa yang akan diminta oleh si bos. Betul. Jadi saya have to prepare, tapi itu benar-benar mengganggu saya karena saya pikir kok saya sekolah jauh-jauh cuma filing. Makanya tadi saya katakan kalau saya belajar untuk benar-benar setia dalam hal kecil yang dipercayakan dan benar-benar mau belajar. Ya tiba-tiba pelan-pelan mulai dirubah dari situ. Setelah 5 tahun kerja di Singapura, kamu memutuskan pulang ke Indonesia? Ya. Apa yang melatar belakangi keputusan itu? Bukannya kamu sudah berada di puncak karir? Dibilang puncak karir ya pasti kan there's always things on top lagi di karir saya pada saat itu. Pada saat itu saya baru menikah sekitar 1,5 tahun, 2009. Saya
Saya sekarang udah 14 tahun menikah. Wow. Praise God, dengan 2 anak. Yang pertama umur 13 tahun, yang kedua umur 10 tahun. So, udah seperti itu ya, akhirnya saya dari dulu tuh punya conviction. Suatu hari emang saya akan kembali ke Indonesia. Kenapa, Jay? Alasannya karena yang tadi saya sempat katakan, di dalam kehidupan saya tuh selalu ada pattern-nya. Nggak tahu kenapa Tuhan pakai setiap 5 tahun sekali. Si JJ ini kalau udah comfort zone bahaya. Karena? Potensi sombong, potensi tengil, itu selalu ada. Ini orang arrogant banget, sombong banget. Iya. Oke. Potensi bibit bobotnya itu udah ada semuanya. Dengan segala fasilitas yang ada dan lain-lain, saya bisa abuse hal seperti itu. Nah, makanya nggak tahu kenapa, praise God-nya tahun 97 saya udah kenal Tuhan. Mungkin ada nilai-nilai yang udah ditanamkan pada saat itu. Sehingga saya setiap 5 tahun, saya udah di level yang saya ngerasa udah mulai comfort zone, saya harus dibawa keluar. 97 ini berarti lu belum kuliah ya? Atau udah Saya mulai masih kelas grade 9 SMP 3. Tapi udah ke Seattle ya? Udah ke Seattle, 14 tahun. kuliah? I see. Kan saya udah Iya. mau 40, mungkin pada nggak nyangka saya udah mau 40 tahun ya. JJ ini walaupun Awet muda. 40 tahun, almost 40 ya? Ya, 1 Juli. Kalau mau diingat 1 ulang tahunnya Juli, 1 Juli ya. Oke. Boleh kirim nanti. Sesuatu ya, semua. Wajah kamu sangat baby face banget gitu. Praise God, praise God. Right. Dan momen-momen pembentukan bersama dengan Tuhan itu kan biasanya kita kenal dengan momen-momen lewat gereja ya. Ya. Perang gereja lokal, Ya. baik di Seattle ataupun ketika kamu kerja di Singapura. Singapura. Ini Yes. gimana? Di Seattle saya pertama kali terima Tuhan Yesus, mungkin bukan pertama kali ya. Saya 2 tahun sebelum saya ke sana, saya udah Kristen, tapi KTP. Jadi nggak pernah encounterment secara pribadi karena masih umur 12 tahun. Anak orang Kristen lah gitu. Anak, iya enggak ya. Karena papa saya tuh baru terima Tuhan sekitar tahun 92-93an sebetulnya. Oh, oke. Sebelumnya dia Udah jadi pendeta itu pas tahun 97? udah, papa saya udah. Oke. Udah dipercayakan satu cabang pertama tuh kalau nggak salah di Borobudur. Asal mulanya. Iya. Seperti I heard itu. about it. Iya. Nah, tapi saya nggak pernah mengalami encounterment pribadi. Makanya waktu di Seattle itu tuh benar-benar turning point saya untuk mengenal Kristus bukan karena disuruh, tapi karena pengenalan pribadi saya. Saya mendapatkan bahasa roh juga di sana, saya dijamah, benar-benar saya ngalamin the love of God tuh benar-benar di sana. Iya. Itu di gereja IFGF. Makanya Keren. sampai hari ini I'm grateful dengan IFGF Seattle. Hey, I was there too. Ya, Aku tahun 97 lulus gitu kan. Jadi looks like aku pergi baru kamu datang. berarti ini tongkat estafet kedua. Setelah Pastor Debbie pergi, dioper ke satu anak lagi nih. Ya, saya tahun 97 di sana, dan ke San Francisco di 2022. Sampai 2026. Seperti itu. Nah, itu saya di Bethel International Church, I think namanya sekarang. BIC. Waktu itu kalau nggak salah berarti sama itu Robert dan Lea itu. Ya, betul. Pastor Waktu itu Robert dan masih Pastor Lea. Pastor Robert dan Bu Lea di sana. Nice. Habis itu baru habis dari BIC sana 2006 saya ke Singapura kerja. Dan waktu saya Singapura kerja, saya akhirnya tertanam di City Harvest Church under Pastor Kong Hee. Right. Boleh tahu nggak? Kan istilahnya di Singapura juga ada gereja. Kan kalian dari gereja Afiliasi sama. afiliasi Bethany Yes. dan yang lain-lain kan. Di Singapura juga ada Bethany Church juga yang Ya, sangat betul. gede tuh ya. Betul. Kenapa nggak pelayanan di sana atau langsung masuk ke sana? Nah, itu juga menarik karena tadi saya katakan setiap 5 tahun sekali, kurang lebih saya tuh dibawa keluar dari comfort zone. Nah, waktu saya nyampe ke Singapura, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan mau taruh saya di gereja mana? Saya akhirnya datengin ke Bethany itu beberapa kali saya datengin. Ya. Ke City Harvest saya beberapa kali. Tiba-tiba nggak tahu kenapa dapat conviction untuk berada di City Harvest. Jujur, secara manusiawi enakan di Bethany, Singapura. Iya, kamu Karena dapat track fasilitas lah. recordnya udah kenal. Yes, Dengan anaknya Dr. gembalanya, Yanto. anaknya Iya. Dr. Yanto. Iya. Ya udahlah, bahasa kasar karpet merah lah. Yes. Gitu, gampang. Di City Harvest nggak ada yang kenal pada saat itu. Akhirnya saya tertanam di City Harvest, nggak tahu kenapa hati saya ke sana. Saya mulai dari bawah. Saya suka main musik, main drum. Nice. Jadi dulu di situ tuh saya benar-benar mulai lagi ngangkatin drum lagi. Kamu harus istilahnya lewat audisi dan yang lain-lain. Lewat audisi nggak ada special. Nggak ada orang yang kenal Nggak ada, kamu. Nggak ada. Oke. Kayak stranger sampai ke 2-3 tahun kemudian baru mereka tahu, oh ini ternyata anaknya si Dr. Yanto dan lain-lain seperti itu. Karena si Pastor Kong Hee juga sering diundang sama papa kamu nih. Betul. Iya, iya, Akhirnya iya. baru mulai waktu saya ada di situ baru mulai lebih sering. I see. Karena perkenalan itu lebih ada mutualnya, lebih kenain di situ connectionnya. Nah, dari situ mulai saya pelayanan dari drum di Indonesian Service saja, pelayanan sama Pastor Aris menjadi mentor saya pada saat itu.
Terus masuk ke sel grupnya sampai satu posisi sih dipercayakan main di ibadah utamanya mereka. Wow, Di Expo. amazing. Heeh. Itu gede banget loh waktu itu ya. Pada City saat Harvest itu sekali ibadah hampir 8.000 10.000 jemaat. waktu itu kalau nggak salah udah jadi gereja terbesar di Singapura. Ya, Betul ya? bisa dibilang. Di Expo ya? Di Expo. Dia dulu ada 2, Jurong sama Expo. Sampai hari ini masih Iya, ada 2. Iya. Cuma yang paling gedenya tuh yang di Expo. Nah, saya main di 2 tempatnya. Jurong sama di Expo saya main juga. Amazing. Seperti itu. Dan kamu main di main service mereka? Iya. Bukan cuma di kebaktian bahasa Indonesia atau Saya main yang... dua-duanya. Oke. Indonesia karena itu udah home church-nya saya, home base-nya saya. Tapi makanya saya tuh dulu Sabtu sore saya pelayanan di main service di Expo. Sabtu malam saya latihan musik ke Jurong. Bayangin aja kalau pastor Iya. di Singapura tahu Jurong sama Expo jauhnya seperti apa. Jauh, betul. Kalau saya mikirin sekarang niat banget. Iya. Saya wow. ke sana latihan musik buat Indonesian service-nya hari Sabtu malam. Minggu pagi saya udah ada di Expo lagi standby untuk main service. Minggu siang jam 3 buat Indonesian service. Wow. Bareng Tulus ya waktu itu? Dulu Tulus. Ada Tulus ya? Tulus Tobing itu kan? Tulus Ini Tobing. kok nyambung terus Mamen Iya, gitu. iya. Dunia Wow. kecil. What a small Betul. world. Ya dari Wow. situ saya mulai pelayanan dan kalau pastor pelayanan ke Indonesia pasti kebanyakan saya praise God-nya ikut jadi drummernya. Oh, Amazing. wow. Gini. Ini sebelum lanjut, ini kayaknya menarik untuk dikulik ya. Ya. Ketika mereka belum kenal siapa JJ, berarti itu kan you were under the radar. Ya. Mungkin people look down on you juga pada waktu itu, gitu ya. Nah, mungkin kamu bisa kasih tahu ke kita bagaimana sih caranya kalau misalnya ketika nggak ada orang yang spot you or spot your talent, gimana caranya supaya kamu get noticed gitu, atau tiba-tiba bisa kamu climb up the ladder tuh bagaimana gitu? Kalau saya selalu pasti mulai dari motivasi dulu lah. Motivasi pribadi kamu? Pribadi dulu. Yes, okay. Karena saya nggak bisa ambil X factor dulu. Kayak why I'm doing this, why am I doing ministry? Karena supaya saya harus tahu jangan cuma sekedar mau cari panggung atau apapun itu dulu. Right. Jadi saya benar-benar set my character dan saya tuh orangnya kalau you mungkin notice in my Instagram segala saya suka set the culture by being the culture. Set the culture by being the culture. Jadi saya selalu kayak walk the talk lah. Oke, good. Seperti itu. Jadi saya benar-benar mau kasih lihat kepada mereka mengenai karakter itu sendiri. Dimana saya selalu being on time. Saya kalau emang di latihan musik, ya I always give the best. Jadi sebelum itu saya bisa latihan sendiri di rumah, saya bisa visualisasi sendiri sebelum pelayanan, pray about it, and all those things. Jadi saya benar-benar nggak take pelayanan itu lightly. Oke. Jadi walaupun mau latihan pun kamu ada latihan dulu di Sendiri. rumah? Dan saya nggak tahu kenapa, karena mungkin saya suka musik, saya bisa memvisualisasi dulu ibadah itu kan seperti apa flow-nya. Wow, keren ya. Jadi saya benar-benar embrace it, and ya udah mulai. Saya dengerin lagunya over and over again, saya hafalin mati, gitu. ngulik feel in-nya Yeah, seperti apa, cara nge-build up-nya, suasananya. I love that dari dulu, kayak passion-nya itu. Ya. Habis itu mulai ya saya jalanin Nice. dengan give the best aja, try my best to give the best. And another thing, have a teachable heart yang saya selalu pegang. Nice. Karena Tapi gini, orang kalau misalnya pinter dan posisi kamu juga di corporate world tadi kan juga naik nih. ya praise God. Kan ya. kadang-kadang orang juga ngapain lu siapa lu ngasih tahu gua gitu. Ya Ada nggak pernah pasti tercetus ada lah, kayak gitu? kesombongan itu pasti ada lah kadang-kadang. Kamu deny yourself-nya bagaimana? Karena baik lagi Tuhan tuh unik banget deh. Tuhan tuh kalau memproses kita dalam pelayanan tuh very unik. The moment saya udah mulai sombong dan tengil, tiba-tiba saya salah mainnya. Oh, gitu ya. Kalau saya udah salah, itu malunya minta ampun, Pastor. Dan waktu saya udah malu itu, saya benar-benar kayak tamparan buat saya. Dari situ saya mulai kayak, siapa lu ya? Lu pikir lu bisa, ternyata enggak. Saya mulai dari seperti itu. Saya tuh orangnya tuh rada keras kepala, dulu. Jadi saya apapun saya gaspol. Dan seringkali proses dan masalah yang mengajar saya untuk, ya lu mesti humble. Seperti itu. Jadi akhirnya saya main salah, beberapa kali salah. Padahal saya udah hafal loh. Tapi salah. Nge-flow-nya, cara masuk worship-nya salah. Seperti itu, aneh lah. Stick-nya drum copot, jatuh, mendadak. Oke. Kayak gitu-gitu, hal kesannya kayak small things. Yang sepele-sepele tapi memalukan. Memalukan. Iya. Nah Tapi- itu membentuk. Sorry, kesalahan-kesalahan itu orang lain notice atau cuma JJ yang tahu? Nah masalahnya orang lain tahu. Oh, oke. Karena saya ada jeda sebentar. Oh. Iya. Bayangin aja Karena lagi kan PW. kamu harus set ini kan, Iya. the Oke. rhythm kan?
Oke, jadi tiap kali kalau mau sombong ada peringatan seperti itu, nanti kamu balik lagi ke Betul. motivation yang benar Betul. gitu. Seperti Oke, itu. balik ke pertanyaan saya. Jadi secara karir kamu sudah meniti cukup tinggi. Secara pelayanan udah settle nih kan, Ya. jadi tim intinya Konghi gitu kan. Terus kenapa balik ke Indonesia dan apa rencananya yang akan dilakukan di Indonesia? Kalau misalkan kamu datang ke Indonesia untuk masuk ke gereja Papa, nah itu sih enak, red carpet tadi kan. Ya. Tapi ternyata you didn't do that. The coming of the crown prince. Gitu. Ya itu emang banyak orang pasti pikir seperti itu. Tapi Iya, waktu sebelum saya balik, saya punya conviction lagi yang tadi saya bilang 5 tahun. Iya. Tiba-tiba saya ngerasa saya udah di dalam keadaan comfort zone. Di accomplishment-nya quote-unquote secara resume nih. Kayaknya udah lumayan oke di profesional dan di dunia pergerejaan. Seperti itu. Tiba-tiba saya ada conviction kayak untuk balik ke Indonesia. Pertama, untuk kayak build my relationship back lagi sama papi saya. Oh, Itu satu hal. I see. Karena berarti saya hampir 14 tahun away dari papi saya. Right. 14 years is long time. Dan pada saat itu saya masih umur 28, setengah hidup saya pisah sama papi saya. cuman ketemu waktu liburan doang. Waktu liburan saya balik ke Jakarta atau dia ke sana Atau dia ke seperti itu. sana pergi bareng gitu aja ya. Tapi Betul. maksudnya secara intimate nggak ada relationship ke sana. Saya bisa bilang dulu kita lumayan kaku. Saya kalau ngobrol sama dia kayak ngobrol sama bos, CEO. Oh gitu. Ya, not like a real father kayak tahun kayak, Pi, aku ada masalah. Kalau sama papi saya dulu tuh, you datang jangan bawa masalah, you bawa masalah plus alternatif solusi. Oh gitu. Saya tinggal milih yang mana mesti gitu. Oh. Jadi udah kayak mau presentasi sama CEO. Kan kalau sama CEO seperti itu kan, Iya, kita nggak iya. bisa, I have problem, help me. Iya. Tapi enggak. Jadi saya takut untuk curhat, ngobrol, takut salah. I see. Sehingga fear itu haunted me. Apakah kalau kamu salah akan dibentak-bentak? Yes, Pernah ya? Pernah. Kejadian? pernah. Saya namanya papa saya tuh didikannya keras ya. Karena dulu kan dia dokter dan dia graduate dari Jerman. Betul. Mungkin dulu kan Oke. Heil Hitler kali dulu ya. Dulu saya nggak tahu ya. Tapi akhirnya pokoknya dia lumayan keras seperti itu dan benar-benar langsung frontal aja kepada anak gitu. Maksudnya mungkin baik ya didikannya keras seperti itu. Berarti bukan cuman karena papa kamu pendidikan totok cungkuoknya ada, Ya. plus Jerman lagi. Iya, makanya itu double combo tuh. Iya tuh. Ada mau cetungnya, ada Hitlernya juga. Campur ya. Itu kurang keren apa tuh? Ampun. Jangan gitu. Saya nggak ngomong loh. Tapi, Seperti itu. Okay, so you wanted to rebuild your relationship with I your want to dad. rebuild my relationship with my dad. Yang kedua, papa saya itu kan dokter. Iya. Kan nggak mungkin mau warisi dokter kan. Nggak Kalau you nggak mungkin. sekolah kan. Iya. Seperti itu. Dan abis itu udah nggak ada apa-apa lagi selain itu semuanya. Jadi ya udah saya benar-benar cuma berpikir saya pengen ke Jakarta. Saya pengen cari business opportunity di sana. Nah pada saat itu mumpung papa saya juga masih lebih mudaan dibanding sekarang. Iya. Setidaknya saya masih ada networking. Dengan connection, dengan network dia, siapa tahu dibukakan pintu. Jujur waktu saya balik ke Jakarta, I have no clue saya mau ngapain. I see. Udah punya istri, baru punya baby. Itu ada pressure buat saya. Seorang suami balik ke Jakarta, tapi saya nggak tahu ngapain. Oke, berarti kamu dan Farah pernah tinggal bareng-bareng di Jakarta. Di Singapura. Yes. Selama berapa 1,5 lama? tahun, 2 tahunan lah. Setelah married itu. Ya, 2 tahunan Iya, kurang lebih. iya. Tapi waktu pulang ya jadi clueless lah gitu. Karena Ya, somehow jobless gitu kan. jobless. Iya. Wow, Jujur. berarti kamu benar-benar move by faith dong ya, karena kayak Bener-bener. Abraham lu disuruh Wah, pulang tapi nggak keren tahu, banget ya Abraham. nggak tahu mau Iya. ngapain gitu. Saya conviction strong, mungkin nekat juga, tapi saya ngerasain damai. Walaupun takut karena saya seorang suami, seorang kepala keluarga, saya cuma punya duit savingan daripada yang apa yang sudah kerjakan selama 5 tahun itu. Makanya kenapa salah satu alasan kenapa saya cabut PR saya di Singapura, itu untuk saya ambil buat modal saya. Maksudnya? PR itu permanent resident. Yes, of Depositnya course. dicabut. Kan kita waktu kerja di Singapura, kita selalu nabung, namanya CPF. CPF. Yes. Center Provident Fund. Nah itu tujuannya buat kita punya masa pensiun, masa tua That's kita. right. Nah karena waktu itu saya cabut PR saya, permanent resident saya, CPF-nya tujuannya waktu cair. saya mau cabut itu buat ngambil CPF-nya. I see. Kalau nggak Sebagai bisa modal. keluar. Kalau nggak bisa keluar, Sebagai modal pulang. modal pulang. Untuk keluarga yang saya jujur nggak tahu mau kemana. Dan singkat cerita ya akhirnya itu juga another story. Akhirnya saya bisa masuk ke dalam usaha saya ini. Itu karena pasiennya papa saya. Dia adalah
orang cukup dekat sama papi saya, dia ternyata menjadi mentor saya untuk memulai saya punya usaha di dalam pergudangan. I see. Pergudangan. Jadi berarti memang masih ada peran papi kamu Bantu. di dalam bisnis yang kamu jalankan sekarang ini. Yes. That's interesting. Karena apa? Maksudnya satu hal, kamu menyadari bahwa kamu perlu papi kamu nih. Yep. Somehow, walaupun relationship kamu dengan papi nggak bagus. Yes. Quote unquote-nya nggak bagus. Ya, seperti Tapi itu. nggak sampai misalnya kamu benci dia. Tahap kebenci sih enggak ya. Iya. Cuman mungkin nggak ada komunikasi yang saya bisa dua arah sifatnya. Kepahitan? Dulu mungkin ada tapi nggak sampai signifikan. Nggak parah. Saya Iya, pernah iya, namanya rotan, kemoceng itu udah makanan saya normal dulu. lah. Itu normal Iya, dulu. normal. Tapi di luar daripada itu nggak pernah sampai bagaimana kepahitan, nggak. Cuma nggak mungkin nggak ada komunikasi. We look fine but we're not really fine. Mungkin I can put it that way. Ya. Seperti itu. Bisa ceritakan proses pemulihannya nggak dari hubungan papa dan anak ini? Nah ini menarik karena tahun 2016 kayaknya, saya lupa, pas tax amnesty, mesti diklarifikasi lagi 2016 atau 2017. Iya, oke. Kebetulan karena dari 2011 sampai 2016 atau 17 itu saya kan emang ada usaha yang saya jalankan main di properti. Jadi ada beberapa hal mungkin ya secara rekening, account, transfer uang itu antara dari saya dan papa saya itu terjadi. Sehingga SPT kami mesti diselaraskan bersama-sama pada saat amnesti itu. Nah singkat cerita sebelum saya ke rumah papa saya pada saat itu saya lagi di kantor. Sendirian, lagi makan siang di kantor, diem di kamar saya sendiri. Nggak tahu kenapa saya tiba-tiba kayak mengalami lawatan Tuhan. Dan tiba-tiba saya bisa nangis di kantor. Makanya kalau kelihatan kan badannya gini, tapi hati saya tuh kayak Hello Kitty. Bener. Saya tuh orangnya mewek banget. Oke. Gitu. Serius, Akhirnya Ci? bener. Kelihatan Kamu kalau tegas foto kayak aja, foto saya nggak pernah senyum. Iya, thank you. You're not the only one. Semua orang bilang kayak lu senyum dikit bisa, nggak bisa aneh saya ngerasanya. Nggak bisa senyum Iya, I know, sama tapi ngomong. kalau suruh foto abis itu kayak Nggak langsung bisa. kayak Ntar gitu. foto sama kita harus senyum loh ya. Diusahakan lah ya. Satu-satunya. Diusahakan. Hanya di Goodies program JJ senyum. Diusahakan. Nah saya ngalamin di situ lawatan Tuhan very strong. I believe it's God's punya timing pada saat itu ya. Akhirnya saya menghampiri ke rumah papa saya dan akhirnya kita ngobrol secara urusan perpajakan, planning ke depannya pun juga seperti apa. Kita open up heart to heart. Nggak tahu kenapa ada dorongan dari Roh Kudus kayak, kamu juga perlu rekonsiliasi, bukan amnesti juga sama papa kamu. Wow. Oh. Saya nggak tahu kenapa, itu saya nggak plan loh. Saya nggak planning sama sekali. Tiba-tiba akhirnya saya bisa, udah ngobrol panjang lebar, saya akhirnya bisa bilang, Pi, dia juga mau ngobrol kan hal yang lain dong. Saya mulai terbuka sama dia. Segala mungkin ada masa lalu saya, ada keraguan saya, ketakutan saya, ada hal yang mungkin saya rasa nggak sehat, saya utarakan ke dia. Dan akhirnya saya minta maaf sama dia. Dan waktu saya minta maaf, saya di situ benar-benar nangis. Nggak tahu, saya nangis lagi. Papi saya mungkin karena dia orang yang tegas, tegar gitu, kayak nggak boleh kelihatan nangis, kayak nggak boleh kelihatan lemah, dia kayak diem-diem aja. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya saya bisa hampiri dia, saya bisa peluk. Dan cium pipi dia itu satu hal yang kalau saya ngebayangin dengan akal sehat saya pada saat itu, kayak tabu banget, aneh. Saya suruh ngulangin lagi itu kayak aneh banget pada saat itu. Iya. Saya bisa peluk dia keras banget kayak bener-bener itu, saya nangis geter, habis itu saya bisa cium pipi dia. Habis itu dia cuma bilang, it's okay J. Tapi saya berasa ada getaran dikit Di suaranya. di suara dia. Cuma he didn't show it, dia nggak kasih lihat. Dan dia geter, dia benar-benar habis itu dia peluk saya, dia bilang ya it's okay kalau gitu, papi juga maafin kamu. Udah dari situ bukan berarti besok langsung berubah, karena ada proses juga. Tapi di situ saya karena balik lagi ya, secara logika manusia tuh nggak bakal pernah bisa masuk akal. Karena logika kalau udah bermain kan, wah kayak ini bener nih hak gua nih, mesti begini, mesti kan you yang mulai dulu dong. Yeah. Kenapa mesti saya? Tapi waktu saya ngalamin kasih Tuhan, sometimes those things udah it doesn't matter. Waktu kita udah ngalamin kasih Tuhan, waktu akhirnya saya bisa ngelakuin itu, saya percaya itu karena Roh Kudus yang dorong saya pada saat itu. Dan akhirnya saya mulai biasakan akan hal kecil. Apa tuh? Di mana saya mulai WhatsApp ke dia, Pi, I'm proud of you. Padahal habis saya nulis, geli sendiri. Kayak saya ngomong kayak I love you. Saya mulai terbiasa untuk ngomong hal-hal seperti itu. Nggak tahu kenapa. Ya kalau papi saya bilang, ya oke, thank you. Dalam hati saya gila nih orang sih benar-benar kayak nggak ada Nggak perasaan pernah I love you back gitu, nggak pernah I love you Ini too. kayak tembok China. Gitu, kalau tembok ratapan masih runtuh ya. Ini tembok China nggak runtuh. Saya udah bilang kok nih orang gila nih kayak robot ya kayak gitu. Iya. Tapi ternyata
Ya mungkin konsep kayak air netes seberapa kerasnya itu kalau konsisten terus lama-lama seberapa keras itu akan hancur. And you were actually doing the culture, right? You started it. Karena saya nggak bisa kontrol orang lain. Yeah. What I can control is my respon saya. Right. Dan saya udah pikir, udahlah saya nggak mau memikirkan outputnya seperti apa. Saya cuma mikir pada saat itu tugas saya cuma nabur aja. Padahal kalau di kitab Maleaki kan dikatakan gini, by the way kalau kita ngomong Maleaki, bukan nggak cuma harus perpuluhan ya. Halo berikutnya lagi nih, lagi hot lagi nih nanti nih. Nah di kitab Maleaki kita buka aja deh, supaya orang-orang nggak salah nanti melihatnya ya. Nah Maleaki itu kan ada di Perjanjian Lama, ada di pasal yang keempat ayat yang ke-6. Nah firman Tuhan di sini kan ngomong nih, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. That's good. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah ada banyak sekali orang-orang yang kita sudah tampilkan di Kunus Program. Dan mereka akan selalu berkata bahwa tugas papalah atau tugas papi atau dedilah yang ngelendekin hati untuk kemudian reach out ke anak-anaknya. Tapi ini sebaliknya. Nah, apakah menurut kamu ini nggak fair dong kalau misalnya seperti itu? Ini nggak biblical nih, maksudnya quote unquote. Ya, balik lagi, sometimes kan saya nggak pernah tahu grand plan-nya Tuhan ya. Seperti itu. Nah, makanya pada saat itu saya nggak bisa salahin papi saya juga. Karena mungkin dia pun juga terjadi dan memiliki karakter seperti itu karena sebab dan akibat daripada orang tuanya juga. Betul. Dan mungkin kalau saya nggak salah, correct me if I'm wrong, mungkin dia pun juga nggak tahu cara mengekspresikan karena dia nggak pernah mengalami. Nggak pernah lihat contohnya ya, dan tidak ada teladannya. Dari papanya dia. Karena papanya dia tuh didikannya juga sama kerasnya juga ke dia. Mungkin lebih keras. Mungkin lebih keras. Yes. Jadi saya nggak bisa fully 100% menyalahkan dia. Because mungkin selama ini dia melakukan love language-nya dia dengan memberikan kehidupan yang nyaman bagi anaknya. Itu adalah I love you. Rumah yang bagus, rumah yang oke, kehidupan bagus, yang uang itu semua yang banyak, udah seperti itu. Pendidikan mungkin yang sangat above standard ya. Probably. Jadi saya nggak bisa salahkan seperti itu. Makanya waktu saya udah belajar kan hal ini, sometimes bukan tentang siapa duluan atau apapun itu. Maksudnya Tuhan bisa pakai selama yang penting kita ngalamin Tuhannya dulu. Hasilnya apa? Nah hasilnya after proses ya, nggak langsung berubah. Sampai hari ini juga masih work in progress saya bilang. Cuman papi saya tuh lebih muda dan bisa ngomong ke saya di WA kayak papi sebetulnya bangga sama kamu. Wow. Jujur, pertama kali dia WA saya akan hal itu, I cried. Wow. Like it's the first time he ever said that. Aduh, saya kalau ngomong itu kayak I cannot imagine. Umur berapa kamu waktu itu? Itu berarti udah 2000 itu 17-18an mungkin tuh sekitar 35-an kali ya. 35 baru sekali itu Papa mau bilang. Apa yang ada occasion apa waktu itu yang karena yang dia karena setelah saya menjalankan komunitas itu sendiri kan waktu saya balik 2011 itu saya menjalankan komunitas Fuse itu sendiri dengan Gary dan Grace, ada buah-buahnya di situ yang orang banyak teman-teman dia punya anak berubah total. Dan dia karena rekonsiliasi itu terjadi, dia mulai belajar untuk mengutarakan, papi denger lo gini, I'm proud of you. That's good. Wow. Dan waktu saya dengar itu saya kayak, I can't describe sih. I cried big time. Karena saya nggak pernah di-acknowledge, saya selalu di-blame atas kesalahan saya terus. Kayaknya ada yang kurang gitu ya? Selalu nggak pernah sempurna, nggak pernah yang cukup. kelar. Dan selalu dibawa tentang masa lalu saya. Tuh kan dulu kan ingat nggak kamu pernah salah ini. Jadi I always live in fear. Sampai that moment, despite itu semua, sebetulnya my dad tuh love me so much. Makanya kayak saya sampai hari ini tuh saya benar-benar kayak pengen all out banget buat dia. After saya ngalami rekonsiliasi, dia bisa say all those things, I love you, saya juga ngomong sama dia. Kayak kemarin ulang tahun papi saya bisa peluk dia. Walaupun kadang dia mau dipeluk, tapi dia kayak mau kasih tangan gitu. Kayak udah gitu, kayak udahlah. Walaupun ada klik-klik momen, karena nggak biasa. Tapi akhirnya saya bisa melewati itu semua sehingga lebih cair sampai hari ini. Dan despite si JJ ini bandel, auban banget apapun, kalau saya ada masalah apapun, he's always there for me. Wow, amazing. Wow, ini pelajaran yang sangat berharga banget ya, karena biasanya kalau orang tua sama anak yang nggak cocok gitulah ya, katakanlah sering berantem gitu, sulit sekali untuk anak itu bisa
mencoba untuk memandang orang tuanya dengan cara pandang yang berbeda. Yep. Karena kebanyakan anak pasti nyalahin orang tuanya, salah kamu aku jadi kayak gini, salah kamu lahirin aku begini dan lain sebagainya. Tapi you can see him dari perspektif bahwa that's the best that he can do because dia pun nggak dapet contoh dari oma dan opa kamu gitu kan. Nah, tapi hal apa yang kamu bisa sampaikan ke kami juga? Kalau misalnya di luar sana mungkin aja banyak orang-orang yang punya satu gap nih atau distant dengan orang tuanya. Mungkin cuman masalah miskomunikasi, takut dengan orang tua dan yang lain-lain. Atau yang kedua, mungkin pernah benar-benar di-abuse sama orang tuanya. Ada orang tua yang misalnya ketika anaknya kecil, physical abuse atau verbal abuse yang sangat parah sehingga membuat anak ini jadi paralyzed. Nah, apa yang kamu bisa utarakan kalau misalnya kejadiannya sampai to the point of yang jauh lebih parah daripada apa yang kamu alami? Baik lagi, saya nggak bisa pungkiri di luar daripada apapun, kita harus kembali ke Tuhan dulu sih. Right. Miliki support system yang benar, yang sehat, dan benar-benar ya cari kepada Tuhan. Karena pemulihan itu nggak bisa semata-mata hanya dari apa yang kita bisa lihat dan teman-teman manusia. Karena kita tahu manusia itu pasti, ya kita semua ada dari dosa semua seperti pasti. itu. Jadi akhirnya balik kembali kepada punya ekosistem yang benar, kita mesti pulih dari diri kita terlebih dahulu. Cari ke Tuhan, biar doa kepada Tuhan dan minta tuntunan daripada Tuhan untuk bisa kuatkan, bisa saya sembuh dulu. I see. Karena kalau saya nggak sembuh, saya mengharapkan orang lain semua, kita akhirnya dari kepahitan dia akan tabrakan terus, kita kan tambah pahit terus. Betul. Seperti itu. Jadi saya selalu bilang sama mereka, kita mulai dari diri kita berdamai dengan diri kita mulai embrace dengan apa yang Tuhan sudah kasih, dan melihat dari situ semua untuk mengucap syukur, atas diri kita udah penuh dengan identitas kita di dalam Tuhan dan mengalami kasih Tuhan. Baru kita bisa melangkah. Very good. Amazing. Karena kalau nggak pakai kasih Tuhan dan kita nggak mengalami, sama kasusnya. Bagaimana sih bisa mengampuni kalau saya tidak pernah merasakan pengampunan? Betul. Bagaimana sih bisa menerima orang apa adanya kalau saya nggak pernah mengerti arti penerimaan itu apa? Right. Makanya saya selalu bilang sama orang, come back to the cross. Yang paling sempurna, yang bisa membagikan kasih agape itu kepada kita semua. Puji Tuhan. From there, you have the strength. From there, logika kita udah nggak bermain lagi. Karena kasih itu udah melanda, love conquers everything. Amen. Everything, semuanya. Akhirnya naluri kita tentang kayak siapa yang benar, siapa yang salah. Ini hak siapa, tanggung jawab siapa yang mau. Itu doesn't matter anymore tiba-tiba. Kok lu bisa minta maaf duluan sama papa lu? Maksudnya lu salah apa sama papa? Saya? Ya saya mungkin orangnya keras kepala. Oh, minta maafnya Saya karena rebellious. keras kepala Saya orangnya dan rebellious. Gitu. Makanya akhirnya waktu saya ngalamin, makanya kalau saya nggak ngalamin kasih Tuhan bener-bener, saya kan tetap rebellious. I see. Seperti itu. Amazing. Karena walaupun udah ngalamin kasih Tuhan pun aja masih keras kepala. Karena saya pikir saya mau menjalankan bisnis-bisnis lain di luar daripada bisnis yang disetujui papa. Dengan maksud mau cepat kaya dan membuktikan pada saat itu. Bahwa saya bisa tanpa papa. Tapi saya di situ kena juga satu hal. Jadi kamu pernah gagal juga? Gagal beberapa kali dalam usaha. I see. Name of you? Saya pernah mau sok-sok jadi petani singkong. Singkong. Okay. Saya sempat ada lahan di daerah Tenjo, Bogor. Kita nanam singkong sampai udah nanam kelar, sampai kita punya home industry yang kecil. Mulai supaya jadi tapioka, seperti itu. Jadi keripiknya dan lain-lain semuanya lah. Seperti itu kita main. Gagal. Akhirnya saya ditipu orang. Oh. Habis itu saya ada main detailing mobil. Habis itu saya juga gagal di situ. Yang terakhir saya ada investment company yang saya masuk, saya juga gagal juga di situ. I see. Ternyata setiap kegagalan yang saya mau jalani dengan motivasi untuk saya mau kaya. Buktikan ke papa. Dan membuktikan, Malah ternyata itu bukan God's will. Oh oke. Apakah itu menjadi satu patron yang bisa dipelajari oleh banyak orang? Berarti kalau kamu mau berhasil jangan berusaha untuk menjadi to prove something gitu. Padahal kan dalam kehidupan ini kadang-kadang kita perlu we need to prove on something. Betul. Karena banyak orang selalu bertanya sama saya juga kayak bagaimana kamu tahu itu God's will atau nggak God's will juga. Saya cuma bilang simple, God's will akan membawa kamu pertama makin dekat kepada Tuhan dan makin berserah kepada Tuhan. Yang kedua, God's will tidak pernah akan menghancurkan keluarga kamu. Alright. Karena nggak mungkin itu kehendak Tuhan, tapi itu kan apapun yang kita lakukan itu akan memisahkan keluarga kita. Karena saya percaya pada saat itu kalau saya sukses dengan bibit bobot saya sombong dan lain-lain semua, saya mungkin bisa sukses tapi saya nggak punya keluarga. Mungkin kamu akan maki-maki papa kamu kali. Mungkin saya bilang, lihat kan gue bisa tanpa lu. Apakah itu God's will? Bilang Itu kurang ajar namanya. Itu kurang ajar bahkan. Betul. Akhirnya saya mulai belajar sesuatu yang
akan mengganggu namanya keluarga. Tuhan selalu pakai contoh tentang bapak, anak, pernikahan, keluarga. Di Alkitab tuh banyak sekali. Yeah. Dan akhirnya saya bilang, kalau emang itu akan memisahkan, itu bukan rencana Tuhan, saya percaya. Itu ambisi saya. Dan Tuhan akan membelokkan semua untuk hal yang baik. Yang kita juga pernah belajar gini, kalau visi itu dari Tuhan, visi itu akan menyatukan dan membangun dari satu generasi ke generasi yang lain berikutnya. Tetapi kalau yang namanya ambisi, bisa juga karena we want to prove something. Aku mau membuktikan sesuatu. Dan kemudian malah akan menghancurkan apa yang sudah dibangun dari generasi ke generasi. That's right. Let's talk about your marriage. Farah, tell us about Farah. Farah tuh opposite saya. Saya tuh orangnya cukup ekstrovert, goal oriented. Saya suka makro. Kalau Farah tuh introvert, logic banget. Logiknya tuh udah ekstrim, dan dia tuh orangnya suka things yang plan. I see. Seperti structure, itu. Organized. Tapi structure saya juga cukup structure. Tapi structure dia tergantung prioritas dia. Kalau menurut dia itu penting, baru dia structure. Kalau nggak penting, nggak structure. Oke. Seperti itu. Dan dia mau semuanya ada safety net-nya dulu in everything. I see. Seperti itu. Jadi kita berdua bertolak belakang sekali. Itu penyesuaiannya gimana? Oh, it wasn't easy. The first year, 1-2 tahun pertama dalam pernikahan, agenda pernikahan kita selalu tentang JJ. Karena JJ itu self-centered. Jadi semua agenda, apa yang saya mau pelayanan, apa yang saya mau lakukan, semua saya. Dia akhirnya ngintil. Sampai ke satu titik dia mengalami masa fase dia kayak rasa capek. Dengan semuanya, akhirnya singkat cerita ya kita banyak ribut. Di awal-awalnya seperti itu. Karena perbedaan itu sendiri. Dan dari situ saya mulai belajar bahwa pernikahannya bukan tentang saya, tapi tentang kita. Kita bersama. Dan bagaimana dari kedua ini kita bisa mempersatukan visi, misi, dan nilai-nilai dalam pernikahan kita itu. Akhirnya mulai karena masalah-masalah yang terjadi di awal-awalnya dan cukup epic. Karena saya orangnya emosi, saya lahir dari keluarga yang selalu kayak cowok tuh superior. Nggak boleh minta maaf. Nggak boleh kelihatan lemah, nggak boleh nangis. Dengan grew up in that kind of family yang membentuk saya, ya saya memperlakukan hal yang sama. Mulut saya tuh jahat loh. Saya kalau ngomong, saya skakmatin istri saya dengan perkataan saya. Kalau saya udah sabet dia dengan perkataan saya, kasar. Ini kayak the way your dad treated you? Could be mungkin ya. Tapi saya mungkin lebih kasar ya, karena biasanya kan kalau sama dad kan saya masih menghormati dan lain-lain seperti itu ya. Kalau sama istri sendiri kadang udah sadap, hajar aja seperti itu. Jadi saya lumayan akan mengambil kelemahan dia dan lain-lain semua akan saya snap it di situ. Susah juga jadi istri JJ. Susah. Makanya I'm grateful with my wife. Terus how did you guys overcome it? Baik lagi karena dari masalah itu akhirnya kita mulai belajar untuk reflect. Dan saya rasa ini nggak sehat. Makanya saya penting sekali untuk punya support system. Orang-orang yang akhirnya bisa berbicara atas kehidupan kita semua. Akhirnya ada beberapa teman-teman kita yang membantu mediasin kita, ngobrol dengan pastor dan lain semuanya untuk mengetahui titik kritisnya dari seorang Farah tuh apa, JJ itu apa, plus minusnya apa, dan kita mulai menyamakan kembali. That's good. Karena saya orangnya ambitious, saya tuh family value tuh buat saya kalau saya udah gaspol akan pekerjaan, akan pelayanan, saya bisa lupa keluarga. Kacamata kuda lah. Ya. Saya bisa lupa keluarga. Tapi saya akan all out. Satu sisi secara corporate dan lain-lain kesannya bagus. Tapi saya akan meninggalkan mereka. Nah dari situ saya mulai realign prioritas kehidupan saya. Mana yang benar. Makanya kenapa pelayanan saya pada saat itu benar-benar kayak direm banyak. Gitu. I see. Hal-hal apa yang kamu lakukan ketika kamu melihat mungkin ada yang papa kamu lakukan terhadap kamu, or maybe your mom even, yang menurut kamu not so suitable dengan keluarga baru kamu ini, keluarga kecil kamu? Mungkin yang tadi tidak ada keterbukaan itu ya. Kalau saya sama mama saya sebetulnya no issue. Karena mama saya always been the safe place, tempat yang aman untuk saya bisa curhat sama dia. Tapi kalau papa saya kan yang benar-benar kayak one way ya, susah untuk itu. Nah itu satu hal yang saya akhirnya pelajari dari keluarga, dari orang tua saya. Hal yang tidak baiknya saya tidak ambil, akhirnya saya berubah di keluarga saya sekarang ini. Dimana saya belajar mau lebih family oriented. Very nice. Karena saya jujur suka Farah pertama kali bukan karena Farahnya. Apa tuh? Dulu dia tomboy banget. Rambutnya pendek banget, cepak karena dia habis baru putusin orang. Saya nggak suka cewek rambutnya pendek sekali. Dan dia kayak cowok. Gitu. Nah akhirnya pada saat itu yang saya lihat tuh keluarganya dia. Keluarganya dia tuh very warm banget. Papa mama kok ketemu bisa pelukan cipika-cipiki itu segala, bisa something ngobrol. that you didn't have.
itu something yang mungkin saya kosong ya. Kelihatan penuh, tapi ada kekosongan di situ yang saya lihat I want that. Dan waktu saya ketemu dan encounter dengan keluarganya mereka, saya ngerasain kok ada suatu kehangatan yang saya nggak pernah ngerasakan. Sehingga akhirnya saya mau bawa itu di dalam nilai keluarga saya. Makanya saya sama anak saya bisa mau bego-begoan bareng, ayo sama mereka, mau fun, just being with them, being open, itu saya belajar. Justru saya belajar parenting banyak tuh dari istri saya. Nice. I learned so much about prioritas, about anak, being there for them. I learned so much. Yeah, that's good. Yeah. That's good, amazing. Karena dengan cara seperti itu, kamu juga bisa reflect kan, terutama tentang apa yang papi kamu dulu pernah lakuin terhadap kamu, untuk kamu nggak lakuin lagi terhadap anak-anak kamu gitu ya. Makanya saya selalu bilang sama orang-orang dan saya bilang kepada diri saya, kita bersyukur kita dikasih lihat orang tua kita. Orang tua kita itu sebagai preview kita. But you have the choice untuk memiliki respon yang benar. Karena tanpa disadari karakter kita itu akan jatuh dan mirip seperti mereka. Oh iya dong. Dulu mungkin saya bilang, enggak, gue kesel sama papi saya. Saya mikir-mikir lama, saya mirip banget ke dia. Tapi behavior kita kan jadi kayak mereka. Serupa kayak mereka. Buah kita kan dari pohon itu. Betul. Iya. Jadi indirectly saya bilang sama orang-orang kayak yang lagi nikah atau apapun itu, kita tuh we have preview. Kalau kita nggak mulai meresponding dengan respon yang benar, we're gonna be like them. We will end up like them. Walaupun ada plusnya mereka. Makanya saya bilang plusnya keep it. Iya. Yang baiknya tetap jangan diganti. Tapi ada titik buruknya harus kritisnya dirubah. mereka yang mereka mesti bisa responding, kita karena udah lebih mengerti dan kita udah bisa melihat previewnya, kita belajar berubah. Right. Dan itu yang saya lakukan akhirnya. Amazing. Iya, iya. Tapi kalau, relationship JJ sama anak-anak gimana? Nah, karena ada perubahan dari paradigma dari saya dengan papa saya, keluarga papa, dan saya ke anak, itu berubah banget. Saya I can talk with in their language. Dan saya orangnya heboh sama mereka, I wanna be full sama mereka. Sampai anak saya bilang, Dad, kayak keluarga kita tuh weird ya. Kayak aneh, kayak kita heboh banget gitu, kayak just being ourselves. Ini anak kamu yang bilang? Ini yang mana yang ngomong? Cewek, si Nicole. Dia ngomong seperti itu, dia bilang kayak gitu. Saya bilang, no, embrace it. Ini suatu hal yang bagus. Karena kita unik, kita dengan keluarga lain, be ourselves. Dan saya bisa bego-begoan sama mereka. Iya, kalau nggak salah pernah lihat kamu TikTokan sama Nicole ya? Iyalah, kalau joget-jogetan saya, Joget-joget. because I wanna create memory sama mereka. Karena dulu saya nggak pernah punya ada memori seperti itu sama my dad. Baru, makanya saya tuh 2016-17 amnesty itu, saya ngerasa saya baru masuk ke lembaran baru dengan dia. Nice. Menata dengan lebih baik secara foto-foto memorinya. I see. Berarti kamu berusaha untuk menata ulang apa yang the 14 years missing in your life dari papi kamu itu, dan kemudian untuk bisa dibangun dengan Dan saya replicate kepada anak-anak saya semua. buat portfolio yang lebih bagus. Lebih baik lagi. Supaya apapun yang pernah terjadi di masa lalu, karena saya sadar dan saya sudah mengalami kasih Tuhan, stop di diri saya. Right. That's good. I don't wanna go throw it down warisan itu, warisan itu kepada Yes. anak-anak saya. Yeah. Kamu jadi generasi penebus. Very nice. Indirectly lah, Yeah. because of God. J, satu hal yang gue salut banget nih ya sama JJ itu adalah awalnya nggak kenal nih. Awalnya cuma dengar JJ dari satu hal, dari satu orang, dua hal gitu ya. Anak Dr. Yanto gitu, siapa yang nggak tahu ya. Tapi kemudian beberapa tahun silam, mungkin 1-2 tahun sebelum pandemik, aku mulai dengar kata-kata fuse. Yang awalnya gue nggak ngerti apa fuse itu. Dan of course teman-teman gue tuh anaknya udah mulai pulang dari kuliah dan yang lain-lain. Kemudian kadang-kadang yang normal lah tanya, gereja mana, anak-anak kamu gimana, gereja ikut kamu nggak? Oh nggak, anak-anak saya di fuse. Satu. Terus kemudian ketemu satu orang lagi, kamu gereja di mana gitu ya? Atau oh nggak terlalu demen ke gereja, tapi ke Fuse gitu, 2. Dan itu terus 3. Lama-lama itu Fuse 4, apa? 5. Apa sih Fuse itu? Saklar. Tempat clubbing nanti. Saklar ya. Nah, somehow kita kerja sama PLN kok. Iya, oh gitu. Jadi dapat bonus berapa persen kalau? Enggak. Nanti diaudit nanti, salah. Kita enggak. Nah, terus kemudian sampai akhirnya barulah ngerti, oh Fuse ini organisasi kayak anak-anak muda. Kayaknya kalau dipelajari ini anak-anak orang kaya semua nih. Lulusan luar negeri semua. Mobilnya keren-keren nih, BMW seri 6, BMW Enggak M4, M3 gitu, M2 gitu, yang ada M-nya semua gitu. Ntar Lamborghini keluar gitu. Walah. Iya kan? Nah jadi istilahnya, how gitu, amazing. Nah jadi ternyata dedengkotnya lu nih ternyata. Enggak lah. Iya kan, lu dan Gary gitu, Gary Undarsa. Iya. Nah jadi gimana ceritanya? Ya, Fuse itu ini karena dari sana kita bisa belajar sesuatu. 2011 sebetulnya yang mulai bukan saya. Yang mulai itu adalah Gary sama Grace. Grace itu siapa? Malah nggak pernah tahu.
Dia tuh sekarang di bagian departemen pengajarannya di Fuse. I see. Tapi Gary Grace itu yang the one yang started. Emang mereka itu kan ex dari Vancouver. Waktu mereka balik ke Indonesia, mereka tuh nggak punya komunitas. I see. Oke. Mereka mau pelayanan beberapa tempat gereja-gereja besar, buat mereka sulit dan kayak mungkin karena udah beberapa dari mereka mungkin sok-sokan juga kali ya, culture-nya udah berbeda lah seperti itu. Jadi kayak nggak nyambung. Banyak nggak nyaman. Kesana seperti nggak itu, nyambung gitu. bilangnya Iya, seperti iya, itu. Dan singkat cerita akhirnya mereka memulai Komsel, sel group. Iya. Oh. Dari mereka dulu. Saya waktu itu masih di Singapura. Saya baru join Fuse itu setengah tahun setelah Fuse jalan. Oke. Pas kamu pindah itulah dari Saya Singapura pindah ke pun ke Indonesia. Jakarta, itu pun saya sok-sokan nggak mau ikutan juga. Oke. Saya bilang, merasa gue ini apaan sih? Saya juga ngomong hal yang sama. Akhirnya tapi nggak tahu kenapa lama-kelamaan saya tuh akhirnya nyemplung di sana. Dan waktu udah mulai nyemplung, si Gary langsung bilang aja, karena kan itu kakak ipar saya kan. Udah lalu bantulah di bagian leadership. Ini juga membernya masih cuma 15, 12, 20 orang, paling banyak seperti itu. Oh, wow. Kecil, udah lah bantulah. Saya bilang, enggak lah, malas lah gue jadi jemaat aja, sok-sokan seperti itu. Tapi habis itu saya mulai, nggak tahu kenapa, satu titik saya akhirnya kayak ada hati. Akhirnya saya mulai terlibat di bagian leadershipnya sama mereka orang. Singkat cerita, dulu akhirnya teman-teman ex luar balik ke Jakarta, akhirnya mereka tertanam. Karena kan networking teman-teman kita semua. Seperti itu. Kita nggak ada hari Minggu, kita kumpul kayak Komsel aja. Seperti itu, kayak sel group. Akhirnya kita mulai dari situ. Dulu kita juga bilang we are Christian community. I see. Awal mulanya. Tapi lama-kelamaan waktu berjalan kok kita ngerasa kita eksklusif banget. Itu 2011. Mulai berjalan udah setahunan 2 tahunan lebih sampai 2013an kita ngerasa kita eksklusif ya. Anak ex luar. Nah akhirnya banyak teman-teman kita pun yang kuliah dari lokal yang mau bergabung, akhirnya kita bilang welcome. Dan tiba-tiba nggak tahu kenapa cuma karena pertemanan doang kita kumpulkan orang-orang bahkan bukan agama Kristen pun juga. Kita ngumpul. Oh, I see. nice. Melalui passion. Hobi kita masing-masing. Jadi suatu komunitas lah istilahnya. Komunitas. Kalau organisasi itu kan lebih ke ada campur badan hukumnya dan Ya. yang lain-lain, Ini komunitas. legalitas dan yang lain. Ini cuman komunitas. Komunitas. Unofficial. Unofficial pada saat gathering. itu. Ya. Iya, iya, iya. Yang menyatukan adalah hobi-hobi seperti apa misalnya? Ya mungkin ya ada yang waktu itu mobil modifikasi bagus. rame-rame. Oke. Ya nggak mobil bagus, kita suka modifikasi dulu lah. Jadi abis itu kalau nggak pergi makan bareng. Abis itu kalau nggak ya lately kan naik sepeda. Abis itu olahraga. Macam-macam tuh ada. Macam-macam. Ada Fuse car, ada Fuse Vespa, macam-macam. Iya sekarang ya ada basketnya juga, Iya, ada basket. soccernya, Nice, apa itu nice. semua. Jadi kita dari komunitas-komunitas itu cuman karena modalnya kita cuma menerima mereka saja. Jadi kita mulai ngumpul-ngumpul, tiba-tiba kita nggak pernah ngebayang. Tiba-tiba satu orang ngerasa feel like home, diterima, padahal kita nggak mengkristenisasi atau apapun itu, enggak. Iya. Kita cuma sharing life, tapi kita sharing nilai-nilai kehidupan yang kalau dari kita ya Christ value aja kita share ke mereka. Nice. Dan we just being real. Gue have issue, gue ada masalah dengan istri gue ada masalah dengan pekerjaan, tapi kita being real sama mereka. And somehow mereka ngerasa diterima. Habis itu mulai dari si A ngajakin si B ngajakin si C. Nice. Mulai satu, kita sebutnya satellite ya, Komsel itu satellite. Mulai gede. Tiba-tiba kita mulai regenerasi beberapa leader. Mulai kita rebirth jadi 2. Mulai rebirth. Terusnya sampai sekarang. Wow. Sekarang Seperti itu. dari 2011 sampai sekarang 2023 ketika kita Ya, recording 12 ini. tahun ya. Berapa membernya kira-kira berapa? Secara unofficial sekitar 800 sampai 900-an kurang lebih sekarang. Wow. 900. Ya. That's a lot. Dan itu bukan di Indonesia aja ya? Atau semua di Indonesia? Kebanyakan di Indonesia rata-rata. Kita juga ada, sekarang kita lagi branch out kerjasama dengan yang kayak misal di Solo dan di Manado juga ada. Jadi kita work with the 900, communities. Ya, seperti itu. Wow. Kita almost about 35 to 30, saya lupa sih exactnya, 38 satellites lah. Apakah ada gereja-gereja yang pernah merasa threatened dengan keadaan Ada. Fuse? Ada, saya sering dapat telepon dari gembala kok. Mereka terancam. Gimana? Ngomong gimana? Gembalanya Karena- ngomong apa? Makanya saya selalu bilang sama mereka orang, Fuse ini ada, tujuannya adalah buat orang-orang yang belum kenal Kristus dan belum punya komunitas sama sekali. Kalau mereka sudah tertanam di gereja ABC, stay there. Saya selalu bilang itu dan kita bilang ke seluruh leader, karena no point. Gereja kalian udah fantastic kok, udah bagus. Kenapa nggak Komsel di sana? Ya udah seperti itu.
Dan singkat cerita ada beberapa yang karena kita kan sifatnya desentralisasi secara leadership. Yang kita pegang selalu cuma nilai-nilai, visi misi nilai-nilai sama esensinya saja. Jadi kayak teknologi blockchain dong. Jadi kita benar-benar kasih Decentralize. kita kasih kebebasan kepada masing-masing area. Karena kan kayak di daerah Pluit akan berbeda dengan di Puri Indah. Kultur Warnanya budayanya. terserah mereka. Jadi saya selalu bilang mereka ilustrasi Ocha green tea. Yang saya pedulin adalah isinya green tea. Oke. You mau pakai botol, gelas, panci, terserah you. Yang saya pegang cuma green tea-nya tok aja. Nice. Nah, singkat cerita, ya udah mulai dari situ saja kita benahi mereka. Akhirnya tiba-tiba ada salah satu karena kita nggak terlalu tahu membernya, karena kita nggak ngumpul di minggu kan. Jadi kita di rumah-rumah saja seperti itu. Akhirnya tiba ada gembala yang telepon kepada kami. Dia bilang, kenapa kok ada member saya, bukan member bahkan anak rohani saya disebutnya. Kok malah tertanam ke tempat kamu? Saya bilang sama mereka, pertama saya minta maaf terlebih dahulu. Saya bilang, yang kedua saya bilang, boleh nggak saya tahu namanya siapa supaya saya bisa komunikasikan kepada leadersnya kita. Akhirnya saya komunikasikan dan saya tanya pada beliau pada saat itu apa yang saya bisa utarakan dan apa yang saya bisa lakukan. Dibilang iya saya udah mentoring dia lama loh. Seperti ini kok tiba-tiba dia mau ke kamu seperti itu segala. Saya bilang oh yaudah maunya bagaimana Pak? Akhirnya singkat cerita dia minta untuk bisa dikirim balik lagi. Kirim balik? Kirim balik ke sana karena dia bilang itu kan dombanya dia. Waduh. Jadi saya bilang ya udah. Akhirnya saya bilang Pak sorry saya nggak pernah ada in a business kayak mau ngambil domba orang. Ya iyalah. Karena jujur orang yang belum kenal Tuhan belum percaya terlalu banyak. Saya nggak mau cuma sekedar nyamplok muter-muternya ya numpang lewat doang aja dari perpindahan saja. Akhirnya saya bilang ya oke, saya akan ngomongin kepada tuh anak dan leadersnya juga. Akhirnya ya udah saya udah ngomongin tapi malah anaknya karena kesel jadi nggak balik ke gerejanya itu karena dia kesel. Iya karena kenapa gembala begini waktu itu. Akhirnya dia malah pindah gereja lain dan dia nggak confused juga sampai hari ini. Oh sayang juga dong. Sayang juga. Tapi yang saya lihatnya tetap dia, yang penting dia tetap tertanam aja sampai saat ini masih tertanam. Wow. Seperti itu. Nah, yang kita kayaknya bisa kita belajar dari kalian itu apa? The success growth of Fuse gitu. Metodenya atau mungkin hal-hal apa yang kalian mungkin lakukan yang mungkin gereja nggak berikan? Oke. Gitu. Yang pertama kita lakukan adalah acceptance. Acceptance. Penerimaan. Bedanya apa? Gereja kan juga accept. Acceptance-nya yang kita tanpa ada judging apapun sama sekali dan kita benar-benar membangun jembatan relationship kepada mereka terlebih dahulu. Familyness-nya itu. Apakah kalau gereja itu meskipun slogannya welcome home tapi orang datang masih merasa being judged? Saya nggak bisa ngomong bahwa atau mensamaratakan ya. Mungkin kan balik lagi, are we living the slogan? Are we living the life? Seperti itu. Atau apakah retorika belaka? Ya. Atau cuma tetap diterapkan? Karena member bisa merasakan apakah kita sincere atau nggak sincere. Apakah karena ini disuruh gembala atau atas membawa bendera sesuatu, makanya you datang ke saya. Karena kan pertemanan kita melalui passion kita. Passion tanpa disadari kayak, saya belajar dari kayak Gojek, Grab, dan lain-lain semua. Selama you pakai jaket hijau, kita tuh udah hopeng. Jadi kalau satu jatuh, dipukulin orang, serbu ya, semua negatifnya gitu. begitulah ya. Kayak gitu, ya. Tapi kalau kayak kita kan kayak suka hobi nonton bola, nonton basket. Tiba-tiba kayak nggak mandang latar belakang, kita udah plek. Jadi tifosi. Oh ya. Bonek. Ternyata saya lihat, that could be a way untuk kita bisa melakukannya seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita melalui passion itu, we just being real aja sama mereka. Kita ngobrol sama mereka ngerasa kayak, lu kok gak ada bedanya sama gue ya? Lu juga ngalamin banyak masalah. Tapi kok lu bisa berubah ya? Seperti itu. Mereka, saya nggak bilang, you percaya kepada Yesus atau apa. Saya nggak ngomong seperti itu. Tapi saya tanamkan nilai-nilai Tuhan, Kristus. Saya tanamkan nilai-nilai kingdom kepada mereka. Dan saya being vulnerable, terbuka sama mereka tentang kehidupan saya. Saya ribut sama istri, saya ada usaha ditipu. Abis itu mereka nanya dong, jadi bagaimana cara lu bisa solusi? Atau mungkin lu ada kepahitan, kenapa you bisa maafin? Apakah ini yang kedua nih, berarti vulnerability ini? Ya, vulnerability juga yang kedua ya. Yang pertama makanya acceptance itu pertama melalui passion itu sendiri. Iya. Yang kedua saya being vulnerable kepada mereka semua. Iya. Being rentan nih ya. Rentan, terbuka seperti itu. Makanya Fuse itu slogannya kan come as stranger, stay as family. Come as stranger, stay as family. Yeah. Jadi benar-benar kita selalu bilang family beyond family, makanya familyness-nya kita itu benar-benar kita utamakan. Dan itu menjadi the nilai. Jadi orang datang ke Fuse bukan karena pengajaran.
awal mulanya. Karena mereka nggak ngerti ini siapa, dari gereja mana, pemimpinnya siapa, pengajarannya apa. Jujur dengan 4 hal ini, saya rasa Pastor Dan juga nggak bakal datang kali. Ini orang kayak nggak jelas kali ini. Tapi lucu waktu dia datang mengalami namanya familyness, yang dari acceptance, being vulnerable, no judging-nya itu segala. Mereka merasakan kekeluargaan di situ. Dan mereka bisa terbuka, saling sharing, berbagi. Mereka ngerasa kok, I feel home. Tanpa mengetahui tentang Kristus dulu. Apalagi nih orang-orang yang belum, mungkin aja kebanyakan juga yang kekristenannya belum dalam, atau yang sama sekali nggak kenal Tuhan. Ya. Mereka yang belum pernah istilahnya terekspos oleh gereja lokal nih, Betul. dengan semua intrik-intrik yang ada di dalamnya. Betul. Oke. Dan mereka mungkin kebanyakan, banyak daripada kita, seringkali kita udah dihakimi di luar. Ya. Di keluarga kita mungkin kita dihakimi, kalau yang nggak sehat mungkin ada isu atau apapun, mungkin kita Betul. mengalami judging. Di kerjaan kita judging, di sekolah kita mengalami judging, society kita mengejudge kita. Tanpa disadari saya perhatikan kadang gereja juga mengejudge juga. Seringkali terjadi. Betul. Jadi akhirnya kita menentukan siapa yang masuk ke pintu utama hall kita. Akhirnya kita udah nggak menjadi jembatan dan relevansi kepada mereka, jadi jawaban. Makanya waktu itu kita benar-benar menjalankan ini, yang kita sodorkan adalah our familyness relationship beyond everything dulu. Untuk nggak judging itu kan sebagai orang Kristen kan kita memang seharusnya terlatih untuk tidak menghakimi ya. Yes. Karena kan khotbah di bukit juga mengajarkan untuk kita tidak menghakimi. Betul. Nah, tapi mungkin tanpa sadar kita menghakimi seseorang. Nah, bagaimana menurut kamu, bagaimana supaya gereja itu atau leaders di gereja tidak menghakimi orang Kristen atau siapapun juga, termasuk orang yang non-Kristen Yang datang ke gereja. ke sana? Saya selalu pegang Roma 3:23 tentang semua manusia itu kita menjatuh dalam dosa dan Termasuk Ya, kita dong berarti. termasuk Benar, kita. iyalah. Pendeta, pendoa, usher, you name it lah. No exception. Semua. Yes. Jadi sebelum salib semua tuh sama. Mau you dermawan pun juga tetap dosa Right. tanpa salib. Makanya saya harus kasih tahu kepada mereka terlebih dahulu, mereka harus mengerti artinya pengampunan, dan sebelumnya bahwa kita semua ini hari mungkin saya mengejudge you, mungkin saya disakiti, besok saya bisa menyakiti orang lain. Betul. Seperti itu. Pasti. Jadi kita harus tahu bahwa kita semua nggak ada yang sempurna. Bahwa kita semua work in progress. Seperti itu. Nah makanya waktu kita tanamkan nilai-nilai seperti itu, dan kalian tahu apa yang salib sudah lakukan, kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita semua, oleh dasar itu baru kita bisa menerima mereka. Seperti itu. Nah itu yang saya selalu tanamkan kepada mereka supaya tahu bahwa we are all vulnerable dan kita tuh nggak ada apa-apanya sebetulnya. We're no difference. Gitu. Makanya Very interesting. saya selalu sama mereka orang, kalau mereka ada manggil pastor, saya bilang don't call me pastor, just call me JJ. So JJ hanya menjadi seorang sahabat, teman. Keseringkali titel jabatan yang memisahkan kita dengan mereka. Dan akhirnya kita merasa kita lebih kudus dibanding mereka. Karena kita merasa kita lebih tahu. Padahal seringkali kita lebih jago pakai topeng dibanding mereka. Wow. Berat. Sorry. Karena kita harus tampil to the max. Right. Makanya saya bilang I just want to be real sama mereka. Yang mereka nantikan generasi sekarang ini adalah bukan soal pengajar. Pengajar banyak. Right. There are many fantastic pengajar di YouTube. Dan mereka have access everywhere. Yeah. But they're looking for someone tuh yang benar-benar bisa real. Nyata. Ya. Role model yang nyata. Yang mereka bisa connect dan relate. Jadi akhirnya itu yang kita selalu sodorkan kepada mereka. Dan kita tuh nggak berbeda seperti kalian semua. Kalau suatu hari tentunya ada orang-orang hebat di dalamnya. Ada Gary Undarsa, kemudian ada JJ Simko Putra, tadi ada Grace ya. Dan orang-orang lain yang sekarang udah jadi top leaders di Fuse gitu ya. Tentu kalian akan berdoa, berpikir untuk Fuse juga bertambah banyak, berkembang jadi satelit-satelit baru. What if one day kemudian ini mengalami declining dan kemudian sampai akhirnya akan, I hope it's not going to happen, tapi akan nggak lagi relevan. Orang-orang nggak lagi mau datang. So how? Saya pasti akan nanya. Saya selalu belajar, saya ngobrol kepada mereka, dibandingkan kita komplain, saya selalu bertanya, why, apa yang Tuhan mau ajarkan kalau sampai itu terjadi ya? Berarti there must be something wrong. Mungkin. Ada something wrong pertama, dibandingkan saya nunjuk ke orang,
Saya selalu belajar prinsip jari. Sebelum saya nunjuk sana, ini ada 3 yang ke kita. Lihat diri sendiri. Jadi saya mulai reflect terlebih dahulu. Karena sekali lagi saya nggak bisa kontrol output di luar. Yeah. But I can control our own behavior, respon, dan cara kita membangun ini semuanya. Pengembalaan dan lain-lain seperti itu. Saya mulai bertanya dulu, is there something wrong? Kenapa kita lakuin ini? Kenapa kok makin declining? Apa kita nggak fokus? Apa kita udah nggak peka? Kita terlalu sombong? Apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita terlebih dahulu? Kalau kita udah melakukan semua secara manusiawi, kita pikir we're okay, we have doing this. Yang kedua, apakah Tuhan lagi mau mengajarkan kita masuk ke musim berikutnya lagi? Mungkin. I see. Seperti itu. Jadi saya selalu bilang sama mereka orang, dan saya selalu bilang sama tim, jangan pernah memiliki rasa memiliki terhadap pelayanan. Right. Sehingga takutnya kita bahkan mengidolakan pelayanan kita dan menjadikan pelayanan itu jadi Baal kita. Right. Babel kita, bukan Baal, Babel kita. Jadi people season come and go. I see. Gitu. Jadi kan ya saya bilang sama mereka, kita tetap jalani apa yang kita ada sekarang ini. Kalau emang waktunya Tuhan emang belum tutup, makanya kita doa selalu kalau dengan leaders kita, kalau ini bukan kehendak Tuhan, tutup. We're fine. Kalau ini bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau sampai Tuhan, berani doa gitu ya? Saya berani karena keren. Kita nothing tulus. Right. Kita nggak cari apa-apa di sini. Kita semua orang profesional semua. Yeah. Saya udah nggak nyari apa-apa sama sekali dalam pelayanan. Saya nggak pernah ada ambisi mau jadi gembala atau apapun. I don't care. Lebih baik nggak punya titel berfungsi dibandingin punya titel nggak berfungsi. Akhirnya kita nggak jadi relevan. Akhirnya kita bisa bilang we can have a big church, gereja gede, tapi nggak berdampak karena ada interview. Saya nggak sebut namanya. Ada orang di interview gereja gede, tapi mereka bilang saya nggak berdampak. Kurang berdampak. Saya bilang kan jemaatnya banyak banget, tapi nggak berdampak. Akhirnya saya belajar bahwa fungsi itu lebih penting daripada sekedar numbers. Right. Lebih baik punya tentara 300 saja, kayak Gideon. Kayak Gideon, betul. Tapi gaspol. Dibanding punya puluhan ribu, tapi maaf kata nggak kemana-mana. Ya tapi soalnya kan angka yang gede itu zaman sekarang equal to greatness kan. Betul. Padahal it's only bigness, may not be greatness gitu. Makanya barometernya saya selalu bukan always been about the number. Number eventually akan menjadi outputnya pasti dari buahnya. Tapi KPI-nya adalah bukan sekedar seberapa gedenya. KPI-nya saya selalu megang, barometer adalah engagement-nya. Engagement. Are they connected with you? If they are connected, that means we're doing it very well. Kelihatan kalau nggak nggak connected atau nggak, kasih masalah. Tunggu kalau ada masalah dalam organisasi apapun itu. Dan masalah akan selalu ada. Masalah kan selalu ada. Then you will tell. Who will stay and who leave. Pertama, you will tell kita dibangun dari apa? Fondasi kita. Okay. Jadi sekali lagi saya nggak pernah frontal keluar dulu. Karena we love to play the blaming game. Right. Kita jadi victim, oh kayak masalahnya inilah, perbedaan zaman, gitu nggak itu. Nggak. Tapi fondasi yang kita bangun apa? Okay. Itu menjadi tamparan buat saya. Seperti itu. Baru yang kedua, ya baru kita lihat lagi lah. What are we made of, quality membersnya, engage atau nggak engage-nya seperti itu. Nah dari situ yang saya pegang. Amazing. C, ngobrol sama kamu tuh, you may be young in age, tapi substance-nya banyak loh. Well-rounded, that's what I said. Yeah. Praise God, I praise mean, God. like, Learning but, through the hard ways. Would you say that it's because you are second generation preacher, pastor? Ada nggak maksudnya kamu merasa bahwa kamu tuh inherit warisan rohani dari papa dan Pasti mama gitu, sehingga makanya second generation is always better than the first, right? Saya rasa pasti nggak bisa saya deny apa yang papa saya sudah tanamkan dan mama saya itu reflected in me. Nice. Itu udah pasti that's the school of life. Ring satu saya udah pasti dia. That's good. Yang kedua ya pasti eksternal baru. Yeah. Yaitu surrounding environment dan lain-lain yang membentuk saya. Seperti itu. Amazing. Last but not least, let's ask the $1 million question. The $1 million questions. Drum roll. Papa kan juga udah semakin senior usianya gitu ya. Nah, dengan pelayanan yang sudah dia kembangkan di CK7 gitu. Kalau waktunya tiba, apakah JJ akan take over his leadership? Drum roll, to be continue part 2. This is $1 million questions yang banyak orang tanya sebetulnya. Jujur, saya dari dulu tuh nggak pernah punya ambisi sebetulnya ke sana. Karena kalau saya punya ambisi, pasti dari 12 tahun lalu saya sudah masuk. Yeah.
Tapi saya juga nggak bisa pungkiri, balik lagi saya serahkan kepada Tuhan. Tadi saya bilang, saya nggak mencari apa-apa di dalam pelayanan. Jadi buat saya kalau emang ini rencana Tuhan, biar Tuhan membukakan semuanya. Tapi kalau enggak, silahkan tutup lagi. So berarti, if let's say worst come to worst, kalau ada orang lain yang akan Tuhan tunjuk menggantikan posisi gembala senior di CK7, are you going to be fine? I think I'm fine ya. Are you sure? Yes. Is your dad going to be fine? Itu I'm not sure. Tapi mungkin ya saya rasa papi selalu percaya dengan namanya nepotisme juga. Dia pegang sampai detik ini. Karena ujung-ujungnya dia selalu bilang ini adalah movement-nya Tuhan. Seperti itu. I see. Walaupun mungkin sebagai orang tua pasti ada kerinduan ya. Anaknya mungkin bisa bantu dan lain-lain. Dan mungkin praise God-nya mungkin adalah potensi saya, ada kapasitasnya juga. Mungkin bisa lah, bantu lah dengan caranya dia sendiri. Ya, tapi saya bersyukurnya ya di luar daripada mungkin ada kerinduan dari pihaknya dia, tapi kita jalanin aja seperti itu. Tapi saya rasa ya, maksudnya as a friend dan juga orang yang nggak ada hubungannya dengan CK7 gitu ya. I can see that the way seorang JJ Simko Putra itu di groom ya. Kan istilahnya gini, kalau kita compare itu corporation, perusahaan-perusahaan yang sangat gede dan korporasi yang sudah konglomerat gitu ya. Kan mereka punya sel-sel kecil yang anaknya bisa ditaruh di sana yang mungkin orang nggak pernah tahu atau mungkin memang disiapin ada orang yang liatin di belakangnya untuk mulai dari bawah, prepare the pathway gitu, nggak bawa-bawa banget, jadi masih ada security-nya gitu kan, kalau mau ada jatuh ada safety net-nya gitu. Tapi the way JJ Simko Putra itu you are being groomed outside. Gitu, and I think it's also good supaya kamu juga punya, kalaupun misalnya suatu hari kelak, kalau Tuhan panggil kamu dan ada suatu suara atau ada satu surat yang masuk ke kamu gitu, you have been chosen for such a time. Dari Fortune Cookies, you have been chosen. Maybe this is Fortune Cookies. Pesan sponsor ya kayaknya. Dan I think kamu akan siap untuk itu. Karena the way you are being groomed in such a unique way. Dan Tuhan punya cara untuk mempersiapkan jenderal-jenderal mudanya. And I'm foreseeing that you are one of them. Praise God. And we are honored to have you today. Thank you so much. Jangan lupa kami ya nanti kalau udah. What do you mean by that? Nanti dia udah jadi. Nggak mau diundang ke sini maksudnya. Oh iya. In his time, saya selalu percaya in his time dia akan prepare semuanya indah aja. Amin. Gitu, karena that's been my key dalam pelayanan saya. Saya nggak pernah ngoyo. Kalau saya ngoyo, jangan-jangan ambisi saya. Saya selalu bilang gitu. Ada satu ayat firman Tuhan yang ngomong, ketika kamu takut kehilangan nyawa kamu akan kehilangan nyawa kamu. Benar. Tapi ketika kamu tidak takut kehilangan nyawa kamu, justru kamu akan justru akan mendapatkan. Betul. Dan ketika kamu tidak mengincar satu certain position, mungkin kamu nggak akan pernah mendapatkannya juga. Tapi kamu mungkin aja suatu hari kamu akan mendapatkan itu. Semuanya masih mungkin. It's a mystery. Makanya saya bilang ngikut Kristus tuh ngeri-ngeri sedep ya. Judul film dong. Betul. Karena you will never know ke depannya. That's the beauty of the mystery. Tapi satu hal yang saya percaya selama kita on the right track sama Tuhan, we're gonna be fine. Right. Tapi kalau aku observasi ya, beberapa orang yang seperti JJ gitu yang nggak punya ambisi untuk ambil alih kepemimpinan dari orang tuanya gitu, pastor gitu kan. Itu justru ketika mereka nanti ditaruh sama Tuhan di situ, they take off. Ya, beberapa contoh-contoh seperti itu. Second generation itu is always taking off higher than the first generation. If God permits, so be it. Praise God. Ya. Kita tutup dengan ini yuk. Wah, ini Fortune Cookies yang tadi ya. You'll never know, be careful. Bentar, saya doa dulu ya. Alah, nanti tahunnya 55 suruh jawab. Apa tuh? Tempat yang paling pengen dikunjungi bareng Fuse Leader. Wah, sebetulnya lagi dalam topik kita juga nih. Kok bisa pas? Pas nih. Go ahead. Sebetulnya kita rindu bersama-sama ke Israel. Baru karena saya kesempatan kemarin pulang dari Israel dengan papa saya punya CK7 dan lain semuanya. Waktu itu saya ngobrol, kita rindu banget sebetulnya. Suatu hari kita bisa, hopefully next year, hopefully. Nice. That's good. Everything permits juga. I think that is going to be a great place to start. Ya. Yeah. Oh, ada lagi ya? Ada lagi. Ini nggak puas ya? $1 million question.
Hal tersulit yang pernah dihadapi sebagai leader di generasi saat ini. Wow. Iya nih, hal tersulit dan jawabannya yang sulit nih. Pertanyaan sulit juga nih. Sebagai leader di generasi saat ini. Ya, balik lagi kalau soal leader, saya ngomong motivasi. Karena di zaman saat ini, orang suka dengan namanya hype, dengan namanya sensasi. Dan akhirnya kita kehilangan identitas kita sendiri. Kita kompromi nilai-nilai itu semua. Jadi buat saya yang benar-benar paling sulit karena euforia zaman sekarang tuh segala hal tuh flexing kan. Tanpa disadari flexing rohani juga terjadi loh. Banyak dong. Iya. Ya. Dengan segala pencitraan, dengan apapun itu, mereka akan lakukan. Ya. Nah kalau kita nggak memiliki motivasi the why yang benar at the beginning, akhirnya kita ngikut-ngikutin, kita mau segala sesuatu cepat, males maraton, maunya estafet, kita akan kompromi segala value. Nah itu menurut saya that's the hardest. Karena to look cool you have to be very happening. And very controversial. To be happening. Makin kontroversial, Kalau makin enggak, Makin viral. kontroversial kan any bad publicity is always good publicity. The Tapi bad sini news is good always news. good news. Sini good news. Kalau nggak sini ada good bad news news saja, betul. So that's the hardest saya rasa untuk stay true to the calling Ya. and knowing your identity menjaga and motivation. motivasi. That's hard. Karena yang tahu cuman kita sama Tuhan. Dan buahnya. Berarti the hardest is tentang apa yang ada dalam diri kamu sendiri ya. Yes. Menjaga hati gitu ya. Ya. Bukan the hardest is not, iya generasi sekarang itu susah diomongin. Bukan kamu ngomong tentang Soalnya generasi kesulitan sekarang dari begini, luarnya. karena baik lagi, saya suka karena digunakan kata leader. Leader tuh always set the tone and set the frequency. True. Right. So tergantung bagaimana cara kita set it. Tadi saya bilang, set the culture by being the culture. Right, right. Kalau kita udah mulai start the culture dengan culture yang toxic, mereka kan imitate. Oh, mesti cepat naik daunnya, mesti cepat ini, caranya bagaimana. Akhirnya kita build that fondasi. Ya. Dan hari-hari ini, generasi ini nggak suka namanya lama, maunya cepat. Cepat kaya, cepat apa, dengan segala cara. Dan pandemi kemarin ini, wah semua dihalalkan untuk bisa kaya cepat. Generasi kita tuh nggak kuat dengan nama endurance. Makanya bangun fondasi udah nggak keren. Makanya tergantung, kita mau kejar esensi atau sensasinya aja. Ya. Nah itu yang menurut saya the biggest problem. And it has to start from the leader karena mereka look up kepada leader. Kalau you jadi trendsetternya udah salah, lupain aja, bawah udah pasti salah. Apalagi you publicity-nya dengan segala TikTok viralan you dan lain semua set the different tone dan nggak bertanggung jawab. Sorry, saya ngomong gini, karena banyak yang nggak bertanggung jawab, cuma mencari sensasi. Cari follower, cari banyak engagement, controversial, tapi nggak bertanggung jawab setelah itu. Akhirnya generasi lost dengan segala manipulasi daripada understanding semua. Iya, membingungkan generasi gitu kan ya. Akhirnya kayak ini keren ya, kan kontroversi. kita suka yang keren-keren kan, gitu Pastor. Iya. Akhirnya lihatnya dia mana, cuma dari sosmed doang. Iya benar. Wah, dia cari begini keren. Habis itu lihat pendetanya, atau lihat leadernya, wih keren kayak begini. Akhirnya they will do the same. Ya. True. So, Very nice. come back to the leader. Amazing. Thank you, JJ. Thank you so much. JJ. Regards to your dad. Learning. Hopefully one day he will be here. Ya. Hopefully nanti I'll tell him deh. Coba. Oh, maybe we do itu father and son episode. That's right. Oh, that'll be interesting. Oke. Oke, nah pemirsa sebelum kita say goodbye ada doa yang sudah terjawab. Saya akan bacakan Yes. praise reportnya. Berkat doa hamba Tuhan, kini 2 anak kami sudah diterima di 2 universitas. 1 perempuan di Jakarta, yang satunya laki-laki di Tangerang. Kini putra bungsu kami memohon bantuan doa untuk kelanjutan studinya. Biar Tuhan Yesus yang campur tangan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau masih ada di antara pemirsa memerlukan bantuan doa atau konseling, hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Kami siap berdoa untuk Anda. Oke, kita tutup dengan satu firman Tuhan ya. Firman Tuhan di sini dituliskan di kitab Filipi pasal yang keempat. Kita lihat daripada ayat 11 sampai dengan ayat 13. Firman Tuhan berkata, saya akan bacakan. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi pemirsa sekalian, hari ini kita udah mendengarkan ada satu interview yang sangat menarik nih.
Nah, saya percaya bahwa di dalam kehidupan kita, sekali lagi ya, saya tadi buka dan saya akan tutup dengan kata-kata ini. Kelahiran kita nggak pernah tahu. Kita ini dilahirkan di keluarga siapa bapak kita, siapa ibu kita, karena itu adalah hak prerogatif Tuhan. Nah, tetapi selama kita hidup, ada tanggung jawab yang rupanya kita memang harus angkat tuh, kita harus ambil, kita harus take ownership. Nah, di sini Rasul Paulus berkata kepada jemaat-jemaat di Filipi, dikatakan sebab aku telah belajar mencukupkan diri. Jadi kuncinya di sini adalah being contented atau being in contentment, mencukupkan diri dalam banyak sekali hal. Mungkin hari ini saudara mengalami banyak sekali kesukaran karena nama-nama yang membesarkan saudara tidak baik. Engkau dibesarkan dalam satu kultur budaya keluarga yang sangat tidak baik. Tetapi saudara harus punya keberanian bahwa Tuhan Yesus sanggup merubah apa yang dulu hancur menjadi apa yang hopeless menjadi hopeful gitu ya. Nah, di sini ketika kita mau belajar dan kemudian mencukupkan diri, akan ada satu kesempatan yang baru nih. Nah, sehingga akhirnya seperti yang Rasul Paulus katakan, saudara akan mempunyai satu kemampuan bukan cuma berpikir, tapi pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Ada satu journey yang saudara akan hadapi di dalam proses kehidupan, sehingga kamu akan berkata, in lack or in riches, aku pernah rasakan tuh. Jadi ini nggak cuma ngomong tentang cuman kesehatan atau kesembuhan. Nggak cuma ngomong tentang punya duit atau nggak punya duit, tapi dalam segala hal. Nah, makanya itu dikatakan baik dalam hal kelimpahan maupun kekurangan. Nah, jadi pemirsa sekalian, yuk kita belajar sama-sama yuk di dalam firman Tuhan. Karena bersama dengan Yesus ada satu pengalaman-pengalaman yang Tuhan mau izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga ditutup dengan ayat ini dikatakan segala perkara. Jadi artinya segala perkara itu ya, jadi apapun yang menghantam atau menghantui atau mungkin mendera kehidupan kalian pada saat-saat ini, percayalah bahwa segala perkara itu dapat aku tanggung bersama dengan Dia. Firman Tuhan katakan yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kuncinya adalah kalau kamu tinggal di dalam Dia, seperti Yohanes 15 katakan, maka kamu akan memperoleh kekuatan. Tetapi kalau kamu merasa tadi seperti dikatakan, gue bisa nih, gue udah pintar nih, duit gue udah banyak nih, aset udah triliunan bahkan mungkin. Nah, di sana adalah downfall, titik kejatuhan daripada seseorang yang udah merasa bahwa tidak perlu Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Semoga apa yang kami sajikan pada hari ini berbicara kepada Anda boleh rewind kembali. Dan kalau memang Anda sudah diberkati dengan apa yang sudah disajikan ini, jangan lupa Anda bisa support kami ya. Doa bersama dengan kami atau bahkan memberikan kontribusi untuk mensupport pelayanan ini supaya kami bisa melakukan lebih banyak lagi perkara untuk mempermuliakan Tuhan. Ada amin? Yuk kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Terima kasih untuk berkat-Mu, berkat yang sangat besar. Terima kasih untuk JJ bersama dengan Farah, bersama dengan kedua anaknya dan juga papa dan mamanya Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa di dalam segala perkara Engkau juga menyanggupkan JJ. Dan bahkan juga untuk setiap pemirsa yang ada. Kami minta Tuhan biarlah melalui episode yang kami angkat ini Tuhan, kami boleh menyaksikan kemuliaan-Mu. Sehingga mereka yang merasa kesesakan atau mereka merasa menghadapi jalan buntu, mereka akan mendapatkan jalan keluar. Amin. Diberkatilah Engkau sekalian, pemirsa sekalian, aku berdoa biarlah Tuhan berbicara kepadamu melalui apapun yang Engkau dengar pada hari ini. Dan Engkau akan melihat bagaimana Tuhan memproses kehidupan saudara. Dan ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Aku melepaskan berkat-Nya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan. Amin. Amin. Haleluya. Go ahead. Ya pemirsa, sampai jumpa di pekan yang akan datang. See you. God bless you. God bless you. God bless. Thank you, Jay. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Wonderful. Appreciate. Thank you so much. Thank you. Pemirsa, terima kasih untuk dukungan yang diberikan kepada kami di Good News Program sejak tahun 2005. Sehingga sampai dengan hari ini Good News Program masih bisa mengudara dengan partnership dan support yang Anda berikan. Apabila ada di antara pemirsa yang belum memberikan support kepada kami, Anda bisa melakukannya dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan subscribe di YouTube channel kami @Anugerah Ministries. Apabila Anda berkenan untuk memberikan taburan secara finansial, silakan melakukannya melalui rekening yang tertera. Pemirsa, kami percaya seperti yang firman Tuhan katakan, orang yang menabur pasti akan menuai dengan bersorak-sorai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.